Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak Uma PKLU seluruh Indonesia. Pagi hari ini, sebelum kami membaca renungan dan pembacaan Alkitab, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Paul Haryanto Mai, Ketua PKLU Jemaat Pamase Makassar, sekaligus merangkap sebagai Korwil PKLU Mubal Sulsel Barat. Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Pada pagi hari ini, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari yang indah ini, Bapa masih tetap menyertai kami semua, khususnya Bapak Uma PKLU yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah SPMAB saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kami membaca firman-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus agar firman yang akan kami baca ini dapat kami pegang dalam kehidupan hamba hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari 2 Korintus ayat 6, pasal 6 ayat yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. 2 Korintus 6 ayat pertama dan sampai yang ketiga, yang berbunyi demikian. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-Bapak sekalian, pembacaan renungan pagi hari ini telah kami bacakan tadi, dan sebagai ayat emasnya yang terambil dari ayat yang pertama sebagai berikut.
sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Opa, Oma, jemaat PKL yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berpegang pada suatu prinsip, yaitu pelayanan harus berkenan bagi Allah. Oleh karena itu, pertama, dia memandang setiap orang yang berada di sekitar pelayanannya sebagai teman sekerja Allah. Kedua, pelayanan merupakan bentuk kasih karunia Allah yang bukan hanya terbatas untuk diterima, tapi harus dikerjakan dengan baik dan sempurna. Ketiga, janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain agar pelayanan yang dilakukan tidak dicela. Mungkinkah dalam suatu pelayanan ada orang yang tersandung dan jatuh? Mungkin saja. Rasul Paulus mulai merasakan gejala ketidakharmonisan dalam pelayanan yang mereka lakukan. Dengan penuh kasih, ia menasihatkan dan mengingatkan beberapa hal tentang pelayanan itu sendiri. Pertama, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan adalah rekan sekerja Allah dan sepelayanan. Jadi, tidak perlu ada persaingan dan pertentangan yang akan membuat orang lain tersandung, jatuh, tersesat, dan pergi meninggalkan pelayanan. Jadilah batu loncatan yang mendatangkan keberhasilan bagi orang lain, atau jadilah batu hidup, batu penjuru yang mahal dan berharga. Kedua, pelayanan merupakan anugerah Allah, maka jadikanlah pelayanan sebagai berkat bagi jemaat dan alat pemersatu bagi para pelayan Tuhan sebagai sesama kawan sekerja Allah. Ketiga, pada akhirnya ingatlah pelayanan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Allah, bukan diri sendiri atau kelompok. Karena itu, kerjakanlah dengan baik sekalipun sebagai tantangan dan masalah mewarnainya. Jadikan setiap pelayanan yang kita terima sebagai anugerah dan berkat bagi jemaat yang dilayani maupun bagi para pelayan yang melayani, sehingga pelayanan itu tidak menjadi sia-sia dan dicela orang. Firman Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan, menyelamatkan, dan menolong. Demikianlah renungan pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Opa, Oma sekalian di pagi yang indah ini. Ku mulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Opa, Oma sekalian, marilah kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, serta mengucap syukur dan terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami untuk berdoa, membaca firman-Mu dan merenunginya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa pertama-tama untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, dalam situasi pandemi saat ini, di mana musim pancaroba juga terjadi di Indonesia. Tuhan, mau campur tanganlah dalam hal ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Bapa, dalam situasi pandemi dan bencana-bencana alam ini. Kami
mau campur tangan dan mengurangi semua bencana-bencana yang terjadi pada bangsa dan negara kami. Baik kepada pemimpin-pemimpin kami, kiranya kau berikan pemikiran yang positif agar semua bencana-bencana dapat ditanggulangi untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk sinode kami ya Tuhan, sinode GPIB yang sekarang sudah berjalan dengan pengurus yang baru Tuhan, berkati mereka semua dari ketua umum sampai kepada semua pengurus, baik wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara dan anggota-anggota Tuhan, berkatilah mereka semua agar semua tugas dan tanggung jawab yang dibuatkan kepada puncak mereka semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan arahan yang dilaksanakan yang dicantumkan dalam program kerja sinode. Semoga Tuhan Yesus semua menyertai para pengurus sinode. Berikan juga kami berdoa untuk Dewan PKI yang Bapak dan juga kondisi yang baru saja dilantik itu, berkatilah mereka semua Bapak. Semoga semuanya Tuhan bekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya siapa pelaksanaan SPM ADEL, saya dan PKB DPD membaca Alkitab bersama. Bapak surga, terima kasih semua yang telah diberikan kepada PKB ini yang sudah berjalan sudah sekian tahun ya, mudah-mudahan Bapak SPM sudah berjalan terus dan merupakan bagian dari pelayanan kepada kota Alkitab DPD ini. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Terima juga kepada petugas Tuhan yang memberikan kesalahan kepada petugas COVID, baik tingkat sinode, tingkat muka, bahkan sampai tingkat jemaat, tidak mengkasih kesempatan yang baik para petugas COVID-19 ini agar semua mereka dapat terhindar dari segala malapetaka COVID dan semua jemaat yang terhindar supaya mereka semua mati protokol kesehatan 5M, vaksin pertama, kedua, dan ketiga, sehingga mereka akan terhindar dari segala virus-virus corona yang ada pada saat ini. Khususnya untuk virus COVID Omicron kita dengan kemudian bisa kedatangan jemaat ini, di mana banyak orang yang terpapar dari COVID-19 dan COVID Omicron ini. Tuhan campur kami. Juga kekuatan kepada kami semua jemaat ini agar mematuhi semua protokol kesehatan, agar kami sudah terhindar dari malapetaka COVID maupun Omicron ini. Dan kekuatan kepada jemaat-jemaat kami yang mereka melaksanakan tugas mereka dari himbauan pemerintah agar mereka semua terhindar dari COVID-19. Terima kasih kepada surga, terima kasih. Dan juga berdoa untuk Bapak, Oma sedang dalam jemaat budi Bapak, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, berkatilah mereka. Datangilah mereka Tuhan, campurkanlah agar dalam segala sakit penyakitnya dan penderitaan dan kelemahan tubuh mereka akan disembuhkan oleh rumah. Mereka akan disembuhkan oleh makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka semua, Pak Oma, dan mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasa di saat-saat yang akan datang. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi yang Bapak. Terima kasih kepada Tuhan menanggulangi semua ini, jauhkanlah kami semua dari bencana alam dunia Bapak. Semoga kasih Kristus menyertai kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Ini adalah syafaat hamba yang muncul sebenarnya doa saat ini dan doa Bapa kami yang terajarkan kepada kami. Maka kami ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan datanglah diri seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Uma, Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah SPMAD yang telah kami doakan. Untuk itu sekali lagi sebelum kami mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami mohon patuhilah protokol kesehatan yaitu 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
Demikianlah ibadah istighfar pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Opa, Oma, dan Bapak sekalian. Dan Yesus memberkati. Amin.